mulai menekuni sebagai suatu usaha sendiri itu mungkin sekitar tahun 2005-an. Tapi awalnya dulu tuh hanya hobi-hobi bersama teman-teman di Nita ya. Siap. Itu dengan teman-teman biasanya kalau ada tetangga atau keluarga yang punya hajatan butuh bantuan untuk dekorasi, ya kita bantu dekorasi. Ini Owen Podcast, datang duduk bora. Welcome to Dalawan Podcast, datang duduk bora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, subscribe Campus Channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel YouTube ini, kami ucapkan selamat datang, welcome to home, selamat datang di Dalawan Podcast. Dan kali ini kami sudah kedatangan seorang seniman yang pastinya orang Mira sudah tahu sih siapa beliau. Dan kami informasikan kami sudah vaksin atau sudah vaksin. Saya juga sudah vaksin kedua. Kami juga sudah menjaga jarak, jadi kami tidak menggunakan masker. Kami juga sudah menggunakan hand sanitizer, jadi aman lah. Jadi kami sudah gunakan tadi, jaraknya sudah aman, jadi kami pikir sudah aman. Jadi di dalam ruangan ini hanya ada 4 orang. Kameramen di belakang, ada Alfred Owen dan ada Avandi yang kali ini membantu proses tag kita. Dan Kato, apa kabar? Baik, syukurlah. Baik ya? Oke, siap. Pengawan sudah mau mampir di Dalawan Podcast. Jadi Kato ini lama, prosesnya lama kami undang beliau ke sini. Karena beliau cukup sibuk, banyak sekali jadwal untuk dekorasinya. Dan puji Tuhan hari ini beliau free, jadi ya kami akhirnya bisa ajak beliau untuk podcast. Kato, kesibukannya apa saja belakangan ini? Ya, beberapa kesibukan saya akhir-akhir ini, yang paling banyak itu saya melayani jasa dekorasi, terutama dekorasi pernikahan. Tapi selain itu juga ada dekorasi-dekorasi untuk acara-acara lain seperti syukuran, ulang tahun, tunangan. Oke, siap. Kalau untuk dekorasi, sejak tahun berapa memulai usaha dekorasi ini? Kalau dekorasi itu mulai menekuni sebagai suatu usaha sendiri itu mungkin sekitar tahun 2005-an. Tapi awalnya dulu tuh hanya hobi-hobi bersama teman-teman di Nita ya. Siap. Itu dengan teman-teman biasanya kalau ada tetangga atau keluarga yang punya hajatan butuh bantuan untuk dekorasi, ya kita bantu dekorasi. Nah, sudah itu lama-kelamaan permintaan semakin banyak, sementara teman-teman yang dulu kami sering bersama-sama menekuni dekorasi itu mereka sudah punya pekerjaan sendiri ya, ada aktivitas kesibukan sendiri. Akhirnya saya membangun usaha dekorasi. Oke, kenapa namanya Gecko Art seperti baju yang dipakai nih? Gecko Art nih. Entah kenapa tapi saya tertarik suka togek. Oke, siap. Oke. Macam menarik, ya sudah. Kenapa tidak komodo saja? Terlalu besar ya. Oke. Jadi siap. Dulu awal-awal ketika dekorasi, lalu saya waktu masih di Nita kan punya satu ruangan kecil. Jadi sebelum dekorasi saya juga pernah melayani pembuatan undangan, desain grafis itu. Dan di kamar saya itu selalu ada togek. Makanya ketika buat usaha ini dekorasi, ya sudah beri nama Gecko. Oke, siap. Artinya sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Oke, siap. Nah, usaha dari 2005 sampai dengan hari ini, artinya bahwa sudah sekitar 15 tahun. Lebih, 16 tahun, 17 tahunan lah. Konsisten, artinya bahwa proses itu kan panjang. Ada proses, pasti ada jenuh. Saya yakin pada saat itu banyak juga seprofesi sama seperti Kak Ato, artinya banyak sekali orang yang dekorasi seperti itu. Tapi akhirnya ada yang mungkin sekarang sudah istirahat, artinya sudah pensiun seperti itu. Tetapi Kakak Ato tetap fokus sampai dengan hari ini, dan ya merupakan salah satu
usaha dekorasi termahal di Kabupaten Sika. Oke. Nah, kalau untuk dekorasi yang paling jauh mungkin sebelum ke harga ya, dan yang paling jauh yang pernah atau dekor yang paling jauh di mana? Saya paling jauh itu 2 tahun lalu itu ke Lewoleba. Oke. Itu yang paling jauh. Kalau ke arah barat itu Ende Pak, sampai di Ende. Oke. Kalau lebih jauh dari itu saya belum berani. Belum berani. Tapi sudah ada tawaran ya? Sudah ada tawaran. Ada tawaran. Pernah ada tawaran ke Ruteng, lalu ke ini Mateloko. Tapi saya merasa mungkin terlalu jauh ya. Oke, siap. Mungkin karena ada pekerjaan juga jadi tidak bisa. Range harga saya biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan, Oke, siap. lalu besar kecilnya pekerjaan, lalu misalnya permintaan dari klien, kerumitannya juga tuh, itu kadang paling kecil sekali ya sekitar 750-an. Oke. Biasanya untuk acara kecil, paling besar mungkin bisa 15. Tapi itu paling besar mungkin karena biaya operasional misalnya harus keluar. Oke, siap. Itu Betul. ada biaya lain. Tapi semua biaya itu saya sesuaikan dengan permintaan, kebutuhan dan itu. Biasanya kita dengan klien kita diskusikan dulu. Oke, siap. Jadi proses diskusi terlebih dahulu dulu. Kalau untuk sejauh ini selain dekor di panggung, itu fasilitasnya apa saja yang mereka tidak dapatkan? Untuk dekor di panggung itu sudah dapat backdrop, sudah lighting standar itu sudah, lalu kursi. Kalau misalnya untuk pernikahan kursi itu sudah komplit. Jadi istilahnya pengantinnya tinggal datang dan duduk manis. Oke, siap. Oke. Nah, kalau untuk paketan pernikahan itu kan ada yang sampai dengan mobil, sampai di kamar pengantin. Itu ada beberapa paketannya ya. Itu saya biasanya siapkan beberapa item. Misalnya dekor panggung, terus foto booth, lalu gereja, kamar, dan dekor mobil. Lalu tinggal pengantinnya memilih, atau kadang-kadang saya siapkan yang standar, misalnya hanya dekor panggung dengan di gereja, atau ada yang kadang-kadang hanya meminta dekor di panggung saja begitu. Nah, itu ya kadang kalau untuk pernikahan itu standar itu mulai 2,5. Oke, siap. Oke, sejauh ini pasti punya pengalaman-pengalaman yang baik dan punya pengalaman-pengalaman buruk pastinya di dunia dekorasi ini pasti ada. Pernah tidak dibayar? Sejauh ini dari 2005 sampai hari ini pernah punya pengalaman tidak dibayar? Susah ya? Pernah tidak dibayar sih banyak, tapi itu kan kadang-kadang memang sudah kesepakatan dari awal mungkin membantu. Tapi kalau misalnya ada yang ngutang sampai kita harus tagih itu sering juga begitu. Siap. Tapi ada yang banyak juga yang menyelesaikan kewajiban. Oke, saya susah ya. Oke, tetapi mungkin kedepannya kalau mungkin ada yang siapa saja yang mungkin mungkin siapa saja yang mungkin mau pakai kita punya jasa mungkin dibayar lebih awal saja. Mungkin saya pikir di DP dulu atau tidak dibayar sebelum di eksekusi sehingga kan tidak sampai menagih-nagih. Betul. Dan itu bukan hanya di teman-teman dekorasi, tapi banyak sekali kayak kami MC juga kadang-kadang ada yang bayar telat, mungkin lupa. Oke, seperti itu. Nah, untuk sejauh ini krunya berapa orang nih? Kru saya sekarang 3, tapi sebelumnya pernah 4, 5. Tapi untuk sementara terakhir waktu sejak pandemi itu kan lebih banyak kita dekor di rumah, tidak terlalu membutuhkan itu pekerjaan yang terlalu banyak. Jadi saya 2 tahun terakhir hanya 3 orang.
Oke, siap. Nah, di masa pandemi seperti ini, nah kemarin bahkan tahun 2020 kemarin bahkan saya yakin acara pernikahan atau acara apa sih itu ditutup kan? Iya. Ditutup. Oke, itu Gecko Art akhirnya tetap eksistensi itu buat apa nih di tahun 2020? Tahun 2000 memang tidak ada acara sama sekali. Waktu itu saya iseng buat masker. Siap. Untuk menjahit masker, dan syukur waktu itu banyak yang suka. Masker itu saya buat modifikasi padukan kain tenun, lalu sudah akhirnya beberapa teman sampai pesan ke Denpasar, ke Bali, ada beberapa teman yang jual di sana, ada yang pesan ke Jakarta, ada ada yang pembeli sampai di Padang. Padang luar biasa. Itu kita posting di Instagram. Akhirnya saya waktu itu sempat buat satu Instagram khusus hanya untuk yang bukan dekorasi tapi hasil kerajinan seperti masker atau yang di luar. Akhirnya kembali lagi ke tahun 2005 yang kemarin. Oke. Siap. Nah, sampai hari ini masih usaha itu masih jalan juga. Masker untuk sekarang sudah Kayaknya usaha vaksin saja kan. Lebih kembali. Mungkin nanti vaksin. Oke, siap. Nah, jadi memang perlu inovasi ya setelah adanya terjadi masa pandemi seperti ini. Banyak sekali kita yang harus dirumahkan, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang artinya mengumpulkan banyak orang seperti kegiatan dekorasi ini kan pasti butuh karena hajatan atau ada acara-acara yang akhirnya bisa mengumpulkan banyak orang. Nah, tetapi pada saat masa pandemi seperti tahun 2020 kemarin itu memang banyak sekali. Sekarang 2021 ya bisa dibilang lumayan lah, akhirnya ada kelonggaran. 2022 ya kita harapkan mudah-mudahan aman lah, setidaknya tetap berjalan seperti seharusnya. Oke guys, jadi saya mau kasih tahu kalian semua kalau ada produk bagus dari Scarlett. Nah, jadi ini yang saya pengen adalah body scrub dari Scarlett. Nah, body scrub dari Scarlett tuh ada 3. Yang pertama yang saya pegang itu adalah romansa, ada juga coffee, dan ada juga pomegranate. Nah, untuk kandungan yang ada dalam body scrub ini, yang pertama terkandung glutathione dan vitamin E yang pastinya. Untuk manfaatnya, membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh, mampu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, membantu melancarkan peredaran aliran darah, sebagai sarana untuk merelaksasikan tubuh, membantu meregenerasikan kulit setelah eksfoliasi, meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, untuk body scrub ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Nah, ini juga aman untuk ibu yang menyusui dan ibu hamil, oke? Tetapi otomatis harus kalian konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum kalian gunakan body scrub. Oke guys, jadi untuk cara penggunaannya, kalian gunakan 1 sampai dengan 2 kali dalam seminggu body scrub ini. Untuk penggunaannya kalian tinggal buka, ini saya sudah buka. Setelah itu kita scrubbing di daerah yang ingin kita scrub. Setelah itu kita biarkan dia 3 sampai dengan 5 menit. Setelah dia mengering, setelah dia kita rasa cukup untuk kita gunakan, setelah dia mengering baru kita gosok merata hingga kulit-kulit mati, sel-sel matinya bisa terangkat guys. Oke guys, jadi ini adalah shower scrub. Untuk shower scrub ini ada 7 varian, ada cucumber, ada mango, ada pomegranate, ada coffee, ada calming, ada freshy, dan ada jolly. Kalau untuk yang saya gunakan ini adalah itu jolly. Nah, untuk kandungannya ada glutathione, ada vitamin E, ada bridge, dan ada collagen. Untuk manfaatnya, membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh, membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh, membuat kulit jadi lebih halus setelah eksfoliasi, membantu mengembalikan kelembapan kulit, dan membantu mencerahkan kulit tubuh kalian. Jadi untuk shower scrub ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit, dan ini aman untuk ibu yang hamil dan ibu yang menyusui. Tetapi otomatis kalian harus konsultasi dengan dokter sebelum kalian gunakan produk ini. Jadi untuk shower scrub ini penggunanya sangat mudah sekali. Kalian bisa gunakan shower scrub ini 1 sampai dengan 2 kali dalam seminggu. Untuk pengaplikasiannya sangat mudah sekali. Kalian tinggal aplikasikan di kulit yang kalian mau scrubbing, seperti saya mau scrubbingnya di tangan.
Jadi setelah itu kalian gosok secara berlahan hingga merata. Setelah itu biarkan 3 sampai dengan 5 menit sampai dengan kita rasa sudah mengering. Setelah itu kita gosok-gosok seperti ini sehingga kulit-kulit mati kita itu bisa terangkat. Setelah itu kita cuci atau kita bilas dengan scrubbing sehingga hasilnya lebih maksimal. Setelah itu untuk shower scrub ini kalian bisa gunakan di setiap kalian mandi. Oke, dan untuk body lotionnya ini ada 5 varian. Ada romansa, ada fantasia, ada calming, ada freshy, dan ada jolly. Untuk kandungan yang terkandung dalam body lotion yang pertama ada glutathione, ada vitamin E, ada kojic acid, ada niacinamide. Dan untuk manfaatnya, membantu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaik, menyegarkan dan memberikan keharuman yang tahan lama. Oke guys, jadi untuk body lotion ini kalian bisa gunakan untuk semua jenis kulit. Dan untuk body lotion ini aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui, tetapi otomatis kalian harus konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum penggunaannya. Dan untuk cara pemakaiannya sangat mudah sekali. Kalian tinggal aplikasikan setiap hari di kulit kalian. Nah, seperti ini pengaplikasian, tinggal aplikasikan di kulit kalian yang mau kalian body lotionin. Oke guys, untuk produk dari Scarlett tadi bisa kalian langsung cek di Instagramnya Scarlett di @scarlett_whitening atau aplikasi Shopee di Scarlett Official Shop. Link saya taruh di deskripsi ya. Langsung cek ya guys. Oke, thank you. Oke, Kak Ato. Jadi memulai dekor kan awal-awal coba-coba itu mulai dari 2005 sampai dengan hari ini. Pernah punya rasa jenuh atau tidak? Ya kadang-kadang jenuh juga itu untuk mendekor. Apalagi saya pernah ketika teman-teman kru waktu di Nita itu punya aktivitas masing-masing. Ada yang kuliah, ada yang punya pekerjaan baru, lalu ada yang pindah alamat. Akhirnya saya waktu itu juga sempat berhenti dari cerita itu. Saya memilih ke Maumere lalu kerja di pusat pastoral. Siap. Di sana saya bekerja mungkin sekitar 5 tahunan mungkin juga. 5 tahunan lalu permintaan untuk dekor tetap tinggi. Akhirnya saya berpikir ya sudahlah, saya kembali ke dunia. Kembali ke habitatnya. Siap. Nah, saya mau tanya, ini saya yakin teman-teman yang nonton ini pasti juga akan bertanya-tanya nih. Tukang dekor, waktu acara pernikahan siapa yang dekor? Ini saya harus mengucapkan terima kasih untuk teman-teman saya waktu itu, kru selama waktu kami masih di Nita, waktu dekor-dekor di Nita itu teman-teman saya kru itu seperti Nompet mereka, Patris, terus Kanong As, itu mereka juga di dunia dekorasi, mereka yang membantu dekorasi pernikahan saya waktu itu. Waktu itu acaranya itu di Benggoan. Siap. Jadi teman-teman dengan tema dekorasi nuansa alam waktu itu barang-barang yang paling mudah kita dapatkan. Siap. Nah, dekorasi kan biasanya orang dekor tuh kan ada yang dulu apalagi tahun 2005 itu kan masih pakai kertas HVS mungkin ya, atau kertas krem mungkin, masih pakai bahan-bahan alam. Pernah dekor waktu itu dengan barang seadanya? Oh, pernah dulu awal-awal kan bunga seperti yang sekarang mudah kita dapatkan dengan cara belanja online atau apapun itu. Dulu susah. Jadi misalnya kalau H-3 atau H-4 mau dekor, itu kami sudah lembur buat bunga dari kertas scrap waktu itu. Kan paling gampang dapat kertas scrap. Jadi kita buat bunga dari kertas scrap, kumpul, pasang dengan lidi. Untuk tangkainya. Lalu daun-daunnya kita menggunakan daun jambu air, yang ada yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Jadi memang dijaga betul ya sebelum hari agar tidak layu ya? Atau kalau memang ada obat khusus untuk daun yang tidak layu? Daun-daun saat mau pemasangan baru kita cari. Tapi untuk bunga-bunga kertas itu beberapa hari sebelumnya sudah kita siapkan. Jadi ini kalau
waktu itu permintaan contoh ya, misalnya permintaan waktu di Adonara atau di Lembata. Jadi mau hari apa cari bunga di sana? Oke. Itu kita harus survei lokasi, kira di lokasi itu apa-apa yang bisa kita Kita gunakan ya. Jadi kalau dekorasinya pada malam hari, berarti carinya malam hari. iya. Berarti untung ya. Jadi sebenarnya dekorasi itu bisa susah gampang. Ya. Oke, siap. Nah, waktu itu pengalaman terburuk atau pengalaman pernah diapresiasi sejauh apa? Diapresiasi dekorasi ini, atau pernah ada yang diundang ke podcast atau ada wawancara selain podcast kami ini, pernah diundang? Ini adalah yang pertama kali. Oke, terima kasih banyak. Pernah sebelumnya. Oke, dan mudah-mudahan kedepannya banyak mengisi seminar, banyak juga berbagi kisah inspiratifnya. Jadi sebenarnya kenapa kami akhirnya mengundang Kak Ato itu adalah yang salah satu yang saya lihat salah satu yang saya lihat itu adalah konsisten. Jadi banyak orang yang mungkin memulai tetapi akhirnya berhenti dan sebagainya. Tetapi Kak Ato tadi sempat cerita bahwa sempat vakum juga, tapi karena ya mungkin rezekinya di sini, akhirnya Tuhan bilang kembalilah kamu pada jalannya. Akhirnya kembali ke fokus seperti itu. Nah, mungkin bisa disampaikan mungkin ucapan terima kasih mungkin untuk teman-teman yang sudah bersama-sama dahulu, yang sudah mendukung sejauh ini. Dan mungkin teman-teman yang hari ini masih standby bersama Kak Ato kru-kru, mungkin mau disampaikan ucapan terima kasih atau mau sampaikan sesuatu kepada mereka, boleh? Baik teman-teman semua yang selama ini telah mendukung saya, yang sudah bekerja sama dengan saya dalam suka dan juga terutama dalam saat-saat sulit, saya mengucapkan terima kasih. Tanpa kerja keras, kesabaran, dan ketangguhan kalian, saya bukanlah apa-apa. Jadi, terima kasih sekali untuk dukungan yang sangat luar biasa dari teman-teman. Teman-teman semua. Oke, nah untuk dekorasi ini sendiri, banyak teman-teman yang mungkin berpikir bahwa tidak ada risiko ya dekorasi ini. Tetapi saya berpikir mungkin ada risiko. Semua pekerjaan pasti ada risikonya. Nah, kalau untuk dekorasi sendiri, menurut Kak Ato ada risikonya tidak? Ya, risiko cukup banyak sebenarnya, terutama kalau kita bekerja di lapangan, misalnya acara-acara di rumah. Saya sering kali menghadapi risiko seperti kehilangan properti, lampu, bunga, atau bisa misalnya kadang-kadang kerusakan barang-barang, karena misalnya di rumah kadang-kadang persiapan lokasi seadanya, lalu macam musim-musim seperti sekarang, musim-musim hujan, itu barang-barang bisa basah, atap yang bocor, itu semuanya menjadi risiko untuk kami. Oke, siap. Nah, memang banyak teman-teman juga berpikir, dekorasi itu kenapa harganya, minta maaf, harganya agak lebih tinggi dan sebagainya. Karena yang jual tuh kreativitasnya. Kalau menurut saya. Juga kadang-kadang penyusutan barang-barang dekorasi itu cukup tinggi. Misalnya kita belanja bunga itu kalau misalnya kita pakai rutin 3 atau 4 bulan, itu dia sudah penampilan sudah kurang. Sudah kurang. Jadi kita harus selalu belanja itu selalu sering. Siap. Lain kalau misalnya yang propertinya bertahan lama, itu kan pembelanjaannya mungkin agak kurang, tapi kadang-kadang kami belanja rutinnya itu. Oke, siap. Sabar toh, ternyata bunga itu bisa betul-betul ternyata Belum lagi ada barang-barang yang sekali pakai, habis pakai, itu kan juga kadang-kadang menguras. Betul, gojek. Oke, nah saya yakin teman-teman sini juga pasti penasaran atau pasti bertanya-tanya. Kalau untuk paketan dekorasi itu sudah termasuk kendaraan yang disediakan, ataukah memang ada teman-teman yang punya hajatan yang ambil sendiri? Biasanya selama ini semuanya kami siapkan. Jadi yang punya hajatan tinggal tunggu di rumah menikmati hasilnya begitu. Kecuali kalau ada kesepakatan bahwa ada yang mereka harus tanggung atau mereka ingin membantu untuk memperlancar dan meringankan pekerjaan kami, itu kami sangat berterima kasih. Siap. Nah, sejauh ini pernah tidak dapat job satu hari itu
ada 2 atau 3 tempat? Pernah, sering beberapa kali pernah. Oke. 2 atau 3 tempat. Tapi kadang-kadang juga saya selalu lihat beban pekerjaan kan, kalau misalnya 2 tempat itu dua-duanya harus menguras energi yang cukup besar, berarti salah satunya saya harus kita agar hasil lebih maksimal, kita lebih fokus. Tapi kalau misalnya 2 tempat itu tidak terlalu itu kita bisa handle dengan baik, biasanya saya terima dan saya jalankan. Jadi saya selalu melihat kondisi pekerjaan. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mungkin yang mau pakai jasanya Kak Ato nih, yang mungkin di luar Maumere, kalau di Maumere pasti bisa ke rumah dan sebagainya. Nah, kalau untuk di luar Maumere mereka bisa hubungi kalau via Instagramnya, ada Instagramnya. Oh, ada Instagram saya di Gecko Art Nitamov. Oke, di Instagramnya di Gecko Art Nitamov, nanti kita tampilkan. Kalau untuk Facebooknya Agustinus Atrius. Oke, nanti kita tampilkan di bawah. Untuk nomor WA bisnisnya atau nomor bisnisnya, nomor HP bisnisnya? 081 236 448 326. Oke, nanti teman-teman langsung bisa replay ulang yang tadi sampaikan. Oke, masih pakai nomor lama. Oke nih, Kak Ato, biasanya kami di penghujung podcastnya kami selalu minta teman Wora kami atau narasumber kami untuk memberikan motivasi. Nah, di sini motivasi untuk teman-teman yang baru mulai dekor, mulai usaha dekorasi ini. Terkadang teman-teman tuh karena kekurangan motivasi akhirnya berpikir ya sudahlah, saya 1-2 kali akhirnya berhenti dan sebagainya. Mungkin karena artinya bahwa seni ini kan prosesnya panjang untuk diakui. Jadi ada kadang-kadang ada yang baru mulai terus ada yang sampaikan, kamu tidak bagus. Akhirnya mereka malu, minder dan sebagainya, memutuskan untuk berhenti. Nah, sebagai orang lama nih, artinya prosesnya panjang, kurang lebih 15 tahunan berkarya di dunia ini, dunia dekorasi ini, saya yakin pasti punya suka dan duka banyak sekali. Nah, untuk konsisten itu kan butuh proses melatih diri, melatih kesabaran dan sebagainya. Mungkin Kak Ato mau sampaikan motivasi untuk teman-teman yang baru mulai ini. Untuk teman-teman mungkin bahwa kesulitan dan tantangan yang kita hadapi dalam dunia dekorasi itu pasti selalu ada, tapi yang penting kita tetap semangat ya. Karena seperti yang kita kerjakan di atas panggung, keindahan di atas panggung itu tidak seindah yang di belakang panggung. Tapi kita tetap semangat. Oke, kalau itu saja. Oke, Kak Ato, pengawan, terima kasih banyak sudah mau mampir di Dilon Podcast. Dan mungkin teman-teman mohon maaf, mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin yang tidak sempat saya tanyakan atau mungkin saya lupa. Teman-teman bisa komen di bawah, nanti. Mudah-mudahan Kak Ato bisa balas ya komennya mereka di YouTube. Oke, pengawan, terima kasih banyak Kak Ato. Tuhan Yesus memberkati Kak Ato dan usahanya lancar terus, jaya selalu. Dan teman-teman yang sudah like, comment, subscribe kami channel YouTube kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ini Alon Podcast, datang duduk Wora.